Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik-baik, sehat, puji Tuhan. Mari kita sambut renungan pagi dengan doa terlebih dulu. Ya Tuhan yang maha baik, kami merasakan naungan-Mu, kasih-Mu luar biasa berlimpah bagi kami, sehingga di pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya kami mengucap syukur, kami persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami kepada tangan Tuhan yang menggembalakan, memimpin, dan menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, supaya kami apa yang Kau kehendaki kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu kasih karunia Tuhan yang teramat besar. 1 Timotius 1 ayat 14 berbunyi demikian. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah saudara, hidup orang percaya adalah hidup yang dipenuhi kasih karunia Allah. Kasih karunia atau disebut juga anugerah adalah pemberian Allah yang tidak pantas kita terima. Kebaikan Allah yang tanpa pamrih, walaupun kita merupakan orang berdosa yang selayaknya menerima hukuman, namun Ia memandang kita dengan penuh kasih dan mengampuni kita. Nah, itu sebabnya disebut anugerah. Yesus adalah anugerah terbesar dari Allah. Dikatakan Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Melalui karya Kristus saudara, yaitu di Kalvari, kita beroleh pengampunan dosa, sehingga pintu-pintu berkat terbuka bagi kita. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya, surga dan segala berkat yang terkandung di dalamnya menjadi suatu kepastian bagi kita. Galatia 3 ayat 22 berkata, oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah saudara, kita bisa mengenal Tuhan dan percaya kepadanya adalah juga karena kasih karunia, sebab tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44. Nah saudara, kita datang dalam keadaan kotor dan tidak layak,
tetapi Bapa mau menerima pertobatan kita dan dosa kita telah diampuni karena pengorbanan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Sang Mesias. Dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13-14, di dalam Dia, yaitu dalam Kristus, saudara, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Haleluya. Roh Kudus inilah yang menyertai perjalanan hidup orang percaya sampai kepada akhir zaman. Bersama Roh Kudus kita beroleh kekuatan dan kemampuan untuk melewati segala sesuatu karena Ia adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, bacalah 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Saya tutup dengan kalimat ini. Kasih karunia Tuhan yang teramat besar dan mulia telah dicurahkan atas hidup kita orang percaya. Sudah selayaknya kita berlimpah-limpah dengan syukur dan menghargai Tuhan Yesus Kristus dengan setia beribadah kepadanya, dengan setia mentaati firman-Nya, dan dengan setia juga memberitakan Injil-Nya kepada orang yang belum diselamatkan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih buat kasih karunia yang begitu berlimpah-limpah, yang begitu besar yang Tuhan karuniakan kepada kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bersyukur mempersembahkan hidup kami kepada Engkau untuk bisa ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kami rindu semua orang diselamatkan. Karena itu berikan kami kuasa Roh Kudus untuk berani bersaksi kepada orang lain, supaya orang lain yang belum mengenal Engkau dapat mengenal Engkau dan percaya, bahkan mengikut Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Mari Tuhan Yesus akan memberikan kami kemenangan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, sehingga kami menjadi orang Kristen yang betul-betul tahan bantingan dalam menghadapi masalah dan pergumulan apapun, dari yang ringan sampai yang berat, karena Engkau mengendaki kami adalah umat-umat pemenang. Kami serahkan keluarga kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Tuhan gembalakan menurut kehendak dan rencana-Mu untuk masa depan yang penuh pengharapan. Kalau ada jemaat-Mu yang masih sakit, ulurkanlah tangan-Mu, berikan penghiburan, berikan iman, supaya mereka tetap fokus, memandang dan berharap kepada pertolongan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami telah panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi dan sampai berjumpa esok hari. Haleluya. Amin.